Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama di pagi hari ini dalam mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Oleh anugerah Tuhan kita ada di pagi hari ini, kita menikmati berkat kasih karunia Tuhan. Dan pagi hari ini saudara sekalian kita akan membaca firman Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih di pagi hari ini Tuhan sudah menolong kami. Sampai hari ini kami ada dalam anugerah Tuhan, dalam berkat kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, menyertai memberkati di saat kami mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan terambil dalam Markus 14 ayat 3-9. Markus 14 ayat 3-9 berkata demikian. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualan berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak selalu bersama-sama dengan kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Haleluya, puji Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, dalam cerita ini saudara sekalian, Yesus berada di rumah Simon, duduk makan di rumah Simon. Lalu kemudian datanglah seorang wanita atau perempuan membawa minyak narwastu murni yang sangat mahal, lalu mencurahkan minyak itu di kepala Yesus. Dan ketika perempuan ini melakukan tindakan seperti itu, perbuatan seperti itu, mendapat protes dari orang-orang yang hadir pada waktu itu, termasuk murid-murid, tidak menyukai, menyenangi perbuatan perempuan itu. Saudara kasih Tuhan, Yesus meresponi apa yang dilakukan perbuatan perempuan itu. Yesus tidak memarahi perempuan itu ketika perempuan itu mencurahkan minyak narwastunya di kepala Yesus. Namun saudara sekalian, mendapat respon yang tidak baik oleh orang-orang yang hadir pada waktu itu, termasuk murid-murid. Mereka tidak menyukai apa yang dilakukan oleh perempuan itu, karena melihat minyak narwastu yang dicurahkan
perempuan itu dikepali dan minyak narwastu murni yang sangat mahal harganya. Mereka melihat nominal nilai yang dilakukan oleh perempuan itu, yaitu sangat mahal harganya. Minyak itu dapat dijual dan uangnya dapat dibagikan kepada orang-orang miskin. Itu dalil, itu alasan oleh orang-orang pada waktu itu. Saudara sekalian, namun Yesus memberikan jawaban kepada mereka. Yesus memberikan respon dan memberikan jawaban bahwa apa yang dilakukan perbuatan itu tidak salah. Perempuan itu telah melakukan yang terbaik kepadaku, kepada Yesus. Itu perkataan Yesus sendiri. Dalam ayat yang ke-6 di situ Yesus berkata, tapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan baik kepadaku. Ini perkataan Yesus kepada mereka yang tidak menyukai perempuan itu. Perempuan itu telah melakukan perbuatan yang baik kepadaku. Itu kata Yesus, saudara sekalian. Tidak salah. Karena Yesus melihat hati, bukan melihat berapa nilainya. Kalau orang-orang melihat pada waktu itu, melihat nominal nilai bahwa minyak itu sangat mahal, dapat memberikan satu keuntungan. Kalau dijual bisa 300 dinar lebih harganya dan dapat dibagikan kepada orang-orang miskin. Itu alasan, itu dalil orang yang tidak menyukai perbuatan perempuan itu. Saudara sekalian, namun Yesus tidak melihat berapa nilai minyak narwastu itu. Yesus menilai bahwa perempuan itu telah melakukan dengan tulus hati, dengan baik hati. Ini yang Yesus perhatikan. Ini yang Yesus responi. Nah, saudara sekalian, dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan saudara, dalam saudara mengiring Tuhan, melayani Tuhan, mengikut Tuhan, saudara bisa mendapatkan respon dari orang-orang, baik itu sifatnya respon yang negatif, respon yang positif. Itu mungkin menjadi fakta-fakta di dalam perjalanan, di dalam kita melayani Tuhan. Namun saudara sekalian, yang harus kita garis bawahi, seperti perempuan ini, bahwa perempuan ini telah melakukan yang terbaik dengan tulus hati kepada Yesus. Dan Yesus meresponi. Apa yang wanita ini lakukan, perempuan ini lakukan dengan tulus hati. Perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat baik, saudara sekalian. Tanpa melihat nominalnya berapa, tapi dia lakukan untuk Tuhan. Dia perbuat untuk Tuhan. Dia urapi Yesus. Sebelum kematian Yesus, dia lakukan untuk Tuhan, saudara sekalian. Tidak salah, meskipun mendapat respon yang tidak baik dari orang-orang yang melihat pada waktu itu. Mungkin dalam situasi yang sangat sulit pada waktu itu. Namun saudara sekalian, kalau perempuan ini melakukannya untuk Tuhan, dan itu tidak salah. Dan Yesus berkata, perempuan itu telah melakukan hal yang terbaik untukku, bagiku. Saudara sekalian, dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan untuk Tuhan bukan dilihat dari nilai berapa besar, tapi nilai berapa besar dilihat dari ketulusan hati, kemurnian hati. Ini yang Yesus lihat. Kalau orang-orang mengukur dari nilai besarnya,
Tapi Yesus melihat dari kedalaman hati perempuan itu, ketulusan kemurnian hatinya. Ketulusan kemurnian hatinya senilai dengan minyak narwastu yang mahal itu. Dia curahkan kepada Yesus. Dia berikan kepada Yesus. Dia mengurapi Yesus. Nah, saudara sekalian, apa yang kita lakukan bagi Tuhan? Apa yang saudara lakukan bagi Tuhan? Apa yang kita kerjakan bagi Tuhan, perbuat bagi Tuhan? Bukan dinilai dari nilai. Tapi Tuhan melihat dari ketulusan hati itu, dari kemurnian hati itu kita lakukan bagi Tuhan seperti perempuan itu. Dia lakukan dengan tulus kepada Tuhan. Dia urapi Yesus dengan tulus hati, dengan murni hati. Itu yang sangat bernilai di hadapan Tuhan. Dan Yesus berkata itu adalah perbuatan yang sangat baik, saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Matius pasal yang kelima ayat 8 berkata, Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci hati, murni hati, tulus hati, mereka akan melihat Allah. Nah, wanita ini telah melakukan dengan tulus hati, dengan suci hati, dengan murni hati. Dia lakukan untuk Tuhan. Dia dapat mengenal siapa Yesus itu. Dia dapat memahami siapa Yesus itu. Setiap perbuatan kita yang baik dengan tulus hati kita lakukan untuk Tuhan. Maka kita pun dapat memahami siapa Dia. Siapa yang kita percaya. Siapa Yesus itu. Kita dapat mengenal Dia dengan benar. Sesuai firman Tuhan, berbahagialah orang yang suci hatinya, murni hatinya. Maka saudara akan melihat Tuhan. Sebab itu saudara sekalian, apapun yang saudara lakukan, apapun yang kita lakukan dengan suci hati kita kepada Tuhan. Kita lakukan dengan murni hati kita kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan. Saudara akan melihat cara Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada saat ini mendengar firman Tuhan. Mari dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, apapun yang kita perbuat hanya untuk Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kita adalah orang yang berbahagia jika kita melayani Tuhan. Sesuatu yang kita berikan untuk Tuhan, kita lakukan dengan tulus, kita lakukan dengan suci hati. Karena kita diciptakan oleh Allah. Kita ini ada buatan tangan Allah. Dan tujuan Allah, kita melakukan perbuatan yang baik. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dimanapun saudara berada. Tetap semangat, tetap melayani Tuhan. Mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan dengan tulus, dengan murni hati kita. Kita lakukan untuk Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan. Berkati setiap umat-Mu. Kekuatan firman-Mu memberkati umat-Mu di pagi hari ini. Pada mereka yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Berkati kehidupan umat-Mu di pagi hari ini. Dari kondisi-kondisi yang mereka hadapi. Engkau adalah jawaban bagi kami Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah pertolongan kami. Engkau adalah mujizat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan,
kami sudah dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.